Namaku Bayu, umurku 28 tahun. Dan sampai beberapa minggu yang lalu, aku tinggal di kamar tamu rumah orang tuaku di pinggiran kota. Aku tahu bagaimana kedengarannya. Aku sudah bisa mendengar penghakiman kalian. Seorang pria dewasa yang tinggal bersama ibu dan ayahnya. Produk gagal, pecundang. Itulah yang dipikirkan orang tuaku, Bu Ratna dan Pak Hadi, tentangku. Bagi mereka, aku hanyalah penanda tempat. Objek statis yang memakan ruang dan menghabiskan makanan mereka. Tapi kenyataannya sedikit lebih rumit dari itu. Aku bekerja di bidang IT, atau lebih tepatnya, aku bekerja sampai sektor teknologi anjlok dan perusahaanku mem-PHK 20% tenaga kerjanya. Aku punya tabungan yang lumayan sebenarnya. Tapi harga sewa tempat tinggal di kota sangat gila-gilaan. Jadi, aku membuat pilihan yang penuh perhitungan. Aku pindah kembali ke rumah untuk menghemat uang sambil mencari posisi administrator sistem senior yang tepat, daripada langsung mengambil pekerjaan helpdesk tingkat pemula yang pertama kali muncul. Aku pikir itu langkah cerdas. Orang tuaku awalnya setuju, tapi persetujuan itu terkikis dengan cepat. Itu adalah Selasa malam, hari yang biasa dalam segala hal. Televisi menyala keras di ruang tamu. Ayahku, Pak Hadi, sedang duduk di kursi malasnya, yang sandaran lengannya dari kulit sudah usang, menonton tayangan ulang acara polisi lama. Ibuku, Bu Ratna, berada di meja makan, menggeser layar tabletnya dengan agresif. Aku sedang berlutut di belakang rak TV, dikelilingi oleh sarang kabel berdebu. Internetnya lambat, Bayu. Ibuku mengumumkan, tidak mendongak dari layarnya. Kenapa selalu lambat kalau kamu di rumah? Aku menggertakkan gigi dan menyesuaikan kabel Ethernet yang sedang kukrimping. Tidak lambat, Bu. Aku sebenarnya sedang meningkatkan switch sekarang supaya bisa menangani streaming 4K dengan lebih baik. Ini akan mati selama 30 detik. Yah, rasanya lambat, bentaknya. Sejak kamu memindahkan rongsokan komputermu ke sini, wifi-nya jadi buruk. Aku tidak membantah. Tidak ada gunanya. Mereka tidak mengerti bahwa alasan internet mereka cukup cepat untuk streaming 3 acara sekaligus adalah karena aku telah memasang sistem jaringan mesh senilai 6 juta rupiah yang aku bayar sendiri. Mereka tidak tahu bahwa alasan lampu pintar mereka menyala saat matahari terbenam adalah karena aku memprogram hub otomatisasi rumah. Mereka tidak tahu bahwa alasan mereka tidak tertipu oleh email penipuan Microsoft palsu itu adalah karena aku mengelola filter spam dan firewall mereka. Bagi mereka, teknologi adalah sihir, dan aku hanyalah gremlin yang tinggal di kamar tamu yang kadang-kadang merusak sihir itu. Aku menyelesaikan sambungan dan berdiri, membersihkan debu dari lututku. Semua selesai, kataku. Kalian seharusnya melihat peningkatan kecepatan sekarang. Ayahku bahkan tidak menoleh. Pelankan suaramu, Bayu. Aku sedang mencoba menonton ini. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Di kulkas, ditahan oleh magnet berbentuk nanas, ada foto cetakan adik perempuanku, Siska. Dia berusia 24 tahun. Di foto itu, dia memegang gelas koktail, mengenakan kacamata hitam besar, dan berpose di atas kapal di suatu tempat di Bali. Siska adalah seorang influencer, atau seperti yang suka dia katakan, pembuat konten digital dan kurator gaya hidup. Ibuku mengikutiku ke dapur. Suasana hatinya tiba-tiba cerah saat melihat foto itu. Apa kamu melihat story Siska hari ini? Dia ada di pesta peluncuran lini perawatan kulit baru. Dia terlihat sangat profesional. Aku meneguk air. Itu bagus, Bu. Dia benar-benar membangun nama untuk dirinya sendiri. Lanjut Bu Ratna, suaranya dipenuhi kebanggaan yang tidak pernah dia gunakan saat berbicara denganku. Dia punya lebih dari 50.000 pengikut sekarang. Itu pengaruh nyata, Bayu. Itu karir nyata. Tidak seperti apapun yang kamu lakukan di komputer itu sepanjang hari. Aku mengelola infrastruktur server perusahaan, Bu, kataku pelan. Dia melambaikan tangannya dengan meremehkan. Benar, komputer. Siska benar-benar ada di luar sana bertemu orang, membangun jaringan. Dia adalah bintang. Aku melihat foto Siska. Aku menyayangi adikku, tapi kami adalah spesies yang berbeda.
Dia berisik, kacau, dan terobsesi dengan citra. Aku pendiam, logis, dan terobsesi dengan fungsi. Masalahnya adalah orang tuaku juga terobsesi dengan citra. Mereka suka memberitahu tetangga tentang putri mereka, si selebriti. Mereka tidak suka memberitahu mereka tentang putra mereka, pria komputer pengangguran yang tinggal di kamar tamu. Aku mundur ke kamarku, menutup pintu dengan lembut. Kamarku kecil, tapi itu adalah tempat perlindunganku. Satu dinding penuh didominasi oleh rak serverku, menara logam hitam yang berdengung dengan suara kipas pendingin. Ini bukan sekedar komputer, ini adalah portofolioku. Ini menampung situs web untuk klien lepas, menjalankan mesin virtual untuk proyek codingku, dan menyimpan terabyte data. Itu adalah mata pencaharianku. Aku duduk di mejaku dan membangunkan monitor. Aku punya wawancara terakhir yang dijadwalkan pada hari Kamis dengan perusahaan teknologi besar yang berjarak 3 jam perjalanan. Jika aku mendapatkannya, aku akan keluar dari sini dalam sebulan. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Tetap menunduk, jaga internet tetap berjalan, dan tetap tidak terlihat. Tapi saat aku melihat kalender, aku merasakan simpul di perutku. Tidak terlihat saja tidak cukup bagi mereka lagi. Aku mulai menjadi pemandangan yang menyakitkan mata. Dan aku belum mengetahuinya, tapi badai akan segera mendarat. Suasana di rumah berubah 2 hari kemudian. Aku sedang di tengah sesi coding lepas, headphone terpasang, tenggelam dalam konsentrasi, ketika aku merasakan lantai bergetar. Itu bukan gempa bumi. Itu adalah pintu depan yang terbanting terbuka, diikuti oleh suara khas roda koper keras di lantai kayu. Aku melepas headphone tepat pada waktunya, untuk mendengar pekikan bernada tinggi dari ruang tamu. Ibu, ayah, ya Tuhan, aku sangat merindukan kalian. Itu Siska. Aku memeriksa waktu. Pukul 2 siang pada hari Rabu. Bukankah seharusnya dia ada di kota, mengurasi gaya hidupnya? Aku berjalan keluar ke lorong tepat saat ibuku bergegas keluar dari dapur, mengelap tangannya di serbet, wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan yang belum pernah kulihat selama bertahun-tahun. Siska, sayangku. Ibuku memeluknya seperti pahlawan perang yang kembali. Lihat dirimu, kamu terlihat memukau. Siska berpose, menonjolkan pinggulnya. Makasih Bu, ini palet musiman baru, nada warna bumi banget, sangat kalem. Ayahku berjalan lambat keluar dari kursi malasnya, benar-benar tersenyum. Ini dia, bintang keluarga kita. Aku berdiri di ambang pintu lorong, bersandar pada kusen. Hei, Siska. Siska menoleh ke belakang bahunya, senyumnya meredup sekitar 30%. Oh, hei Bayu, masih di sini ya? Senang melihatmu juga, kataku datar. Apa yang membawamu kembali? Cuma berkunjung? Siska menghela napas. Suara tragis yang dramatis yang seolah menyedot udara keluar dari ruangan. Jangan tanya. Kota itu beracun banget sekarang. Aura di apartemenku benar-benar gak asik. Tetanggaku mulai belajar biola dan itu merusak audio untuk TikTokku. Ditambah lagi, sewanya naik sekitar 10%. Aku cuma butuh riset, tahu kan? Aku perlu terhubung kembali dengan akarku. Jadi, kamu pindah kembali ke sini? Tanyaku, merasakan ketakutan dingin menetap di dadaku. Hanya untuk sementara, katanya cepat. Sampai aku menemukan tempat yang lebih selaras dengan brand aku. Ibuku mengangguk antusias. Tentu saja sayang, tinggallah selama yang kamu mau. Ini rumahmu. Kita bisa mengosongkan ruang santai untuk barang-barangmu. Siska menggerutkan hidungnya. Ruang santai? Pencahayaan di sana buruk sekali. Bu, itu menghadap utara. Aku butuh cahaya alami untuk video bersiap bersamaku. Dia mulai berjalan melewati rumah. Sepatu hak tingginya berbunyi klik keras. Dia menjulurkan kepalanya ke dapur, lalu ruang makan, menggelengkan kepalanya pada masing-masing ruangan. Kemudian dia berhenti di depan pintuku. Kamar tamu. Dia mendorong pintu terbuka tanpa mengetuk. Aku melangkah maju, tapi sudah terlambat. Dia sudah di dalam, berputar-putar, mensurvei ruang. Ini, dia mengumumkan. Ini sempurna. Jendela menghadap selatan,
akustik bagus karena karpet, dan lemari itu cukup besar untuk lemari pakaian sekunderku. "Siska," kataku, melangkah ke dalam ruangan. "Aku tinggal di sini." Dia menoleh padaku, melihat rak serverku dengan rasa jijik yang tidak ditutupi. "Bayu, ruangan ini sia-sia untukmu. Lihat semua rongsokan ini. Jelek, berdengung. Bagaimana kamu bisa tidur dengan suara itu? Feng shui-nya buruk." "Ini bukan rongsokan," kataku. Suaraku mengeras. "Itu perangkat keras tingkat perusahaan. Itu pekerjaanku." Ayah dan ibuku mengikutinya ke dalam ruangan. Ibuku melihat sekeliling, melihat ruangan itu melalui mata Siska untuk pertama kalinya. "Tahu tidak," kata Bu Ratna perlahan. "Siska benar. Ruangan ini memang mendapat cahaya terbaik." "Bayu bisa pindah ke bawah saja," kata Siska dengan santai, seolah-olah aku tidak berdiri di sana. Ruang bawah tanah itu sama sekali tidak masalah untuk apapun yang dia lakukan. Dia suka gelap kan? Orang komputer suka kegelapan. "Ruang bawah tanah itu banjir, Siska," kataku. "Kita dapat air setinggi 5 cm setiap kali hujan deras. Aku tidak bisa menaruh barang elektronik di sana." Ayahku mendengus. "Kita sudah memperbaiki pompa airnya tahun lalu. Sudah aman." "Itu tidak aman ya. Pompanya gagal bulan lalu. Aku sudah memberitahumu itu." Siska berjalan ke jendela dan membuka tirai, membiarkan matahari sore membanjiri masuk. Aku bisa melihatnya sekarang. Meja riasku tepat di sini. Lampu ring light di sudut. Akan sangat estetik. Bu Ratna mengangguk, terhanyut dalam visi itu. "Itu akan indah." "Siska, tunggu sebentar," kataku, melangkah di antara Siska dan ibuku. "Aku membayar sewa. Ya, aku membayar tagihan listrik dan membeli bahan makanan. Kita punya kesepakatan. Aku tinggal di kamar ini sampai aku menemukan pekerjaan tetap." Siska tertawa. Itu suara yang tajam dan merendahkan. "Bayu, kamu 28 tahun. Bukankah seharusnya kamu sudah punya pekerjaan tetap sekarang? Maksudku, aku 24 tahun, dan aku wira swasta." Aku melihat orang tuaku, menunggu mereka membelaku, menunggu mereka berkata, "Bayu bekerja keras. Bayu mengelola jaringan kita. Bayu memperbaiki segalanya." Sebaliknya, ayahku melipat tangannya. "Siska butuh ruang untuk bekerja. Bayu, pekerjaannya itu publik. Itu penting untuk citranya." "Dan pekerjaanku tidak penting?" tanyaku. Bu Ratna menghela napas. Suara yang sama yang dia buat saat internet lambat. "Pekerjaanmu hanya mengetik, Bayu. Kamu bisa mengetik di mana saja. Siska butuh studio." Aku melihat mereka bertiga. Fran persatuan, anak emas, ibu yang memanjakan, dan ayah yang pasif. Aku menyadari saat itu bahwa tidak peduli berapa banyak router yang aku perbaiki, tidak peduli berapa banyak uang yang aku hemat untuk mereka, aku tidak akan pernah menjadi prioritas. "Aku tidak pindah ke ruang bawah tanah," kataku tegas. Wajah ayahku berubah menjadi warna merah yang belum pernah kulihat selama beberapa waktu. "Kita akan bicarakan ini saat makan malam," katanya, suaranya rendah. "Tapi Siska akan tetap tinggal. Jangan salah paham soal itu." Siska menyeringai padaku, lengkungan kecil kemenangan di bibirnya. "Makasih ayah. Kamu yang terbaik." Makan malam-malam itu adalah daging panggang kering. Kering, tanpa rasa. Itu pas mengingat percakapan yang akan terjadi. Siska menghabiskan 20 menit pertama mendominasi percakapan, berbicara tentang metrik keterlibatannya, kemitraan mereknya, dan betapa sulitnya menemukan matcha latte yang enak di pinggiran kota. Orang tuaku bergantung pada setiap kata-katanya, seolah dia sedang menyampaikan khotbah dari atas bukit. Aku makan dalam diam, melatih apa yang ingin aku katakan. Aku punya kabar baik. Aku punya wawancara pada hari Kamis. Aku ingin memberitahu mereka bahwa jika mereka bisa menunggu 3 minggu, mungkin 4, aku akan keluar dari kehidupan mereka selamanya. Aku akan punya gaji, apartemen, dan aku akan membawa rak serverku yang berdengung bersamaku. Ketika Siska akhirnya berhenti untuk mengambil napas dan menyeruput es tehnya, aku mengambil kesempatan itu. "Jadi, aku ada wawancara hari Kamis.
kataku. Ibuku mendongak, garpu setengah jalan ke mulutnya. Oh, di toko elektronik lokal? Bukan, Bu. Bukan di toko elektronik. Ini posisi administrator sistem senior untuk perusahaan logistik. Gaji awalnya 100 juta rupiah per bulan. Aku menyebutkan angka itu dengan jelas, berpikir bahwa uang adalah satu-satunya bahasa yang mereka mengerti. 100 juta rupiah, itu lebih dari penghasilan ayahku sebelum dia pensiun. Ayah di kota sekitar 3 jam ke utara, kataku. Jika aku mendapatkannya, aku akan pindah bulan depan. Siska tertawa. Jika kamu mendapatkannya, itu jika yang besar, Bayu. Pasar teknologi sedang hancur, kan? Aku baca artikel di Twitter. Semua orang dipecat. Aku berkualifikasi, Siska. Kataku berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Ayahku meletakkan garpunya. Dentingan logam melawan piring keramik terdengar seperti palu hakim yang dipukul. Kami tidak mau menunggu sebulan, Bayu. Aku menatapnya. Apa? Ibumu dan aku sudah bicara, katanya. Dia tidak melihatku. Dia melihat tempat garam. Siska kembali. Dia perlu menetap. Dia perlu mulai memproduksi konten segera. Dia punya kontrak untuk dipenuhi. Dia bisa menggunakan ruang santai, kataku. Atau ruang makan. Tidak, potong ibuku, suaranya tajam. Dia butuh kamarmu. Itu satu-satunya ruangan yang berfungsi. Oke, kataku, berusaha masuk akal. Baiklah, jika aku mendapatkan pekerjaan itu, aku akan pindah ke ruang bawah tanah selama beberapa minggu sampai aku menemukan apartemen. Aku akan ambil risiko dengan airnya. Ayahku menggelengkan kepalanya. Tidak, kami pikir sudah waktunya kamu pergi, Bayu. Aku membeku. Pergi? Kamu berusia 28 tahun, kata ayahku, suaranya sedikit meninggi. Kamu sudah di sini selama 6 bulan. Kamu nyaman, terlalu nyaman. Kamu tidak berusaha cukup keras karena kamu punya jaring pengaman. Aku melamar 5 pekerjaan sehari, bantahku. Aku bekerja lepas. Aku membayar tagihan listrikmu ya. Aku membayar bahan makanan yang kita makan sekarang. Itu hampir tidak sebanding dengan sewa, teriak ibuku. Tiba-tiba menjatuhkan topeng ketenangannya. Kamu bertindak seolah-olah kamu membantu kami. Kamu pria dewasa yang hidup dari orang tuanya. Kamu benalu, Bayu. Kata itu menggantung di udara. Benalu. Siska menunduk melihat piringnya, menyembunyikan senyum. Aku benalu, ulangku. Suaraku gemetar karena amarah yang ditahan. Aku mengatur perbankan kalian. Aku mengamankan akun pensiun kalian. Aku membangun jaringan yang memungkinkan kalian menonton acara kalian. Aku memperbaiki segalanya di rumah ini. Itu hanya menekan tombol, teriak ibuku. Itu bukan kerja nyata. Kerja nyata adalah apa yang ayahmu lakukan selama 40 tahun. Kerja nyata adalah apa yang Siska lakukan, menempatkan dirinya di luar sana. Kamu hanya bersembunyi di kamar itu dan berdengung bersama mesin-mesinmu. Kami mau kamu keluar, kata ayahku, menunjuk jari padaku. Kapan? Tanyaku. Besok, katanya. Itu tidak mungkin, kataku. Aku punya wawancara hari Kamis. Aku tidak bisa memindahkan semuanya dalam 24 jam. Aku punya rak server. Aku punya peralatan sensitif. Kalau begitu, sebaiknya kamu mulai berkemas, kata ayahku. Karena Siska akan pindah ke kamar itu Jumat pagi. Aku berdiri. Nafsu makanku hilang. Ini gila. Kalian mengusirku demi dia karena dia butuh ruang ganti. Dia butuh studio, koreksi ibuku. Dan ya, kami memilih dia karena dia benar-benar menuju ke suatu tempat. Bayu, kamu hanya jalan di tempat. Aku melihat Siska. Dia sedang memeriksa kutikulannya, terlihat bosan. Kamu menikmati ini kan? Tanyaku padanya. Dia mendongak, mata lebar dan polos. Aku cuma butuh ruangan itu, Yu. Jangan terlalu dramatis. Kamu bisa tidur di sofa teman. Itu bagian dari perjuangan. Itu akan jadi cerita bagus nanti. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku berjalan ke dapur, menaruh piringku di wastafel, karena bahkan dalam kemarahanku, aku dilatih untuk membersihkan kotoranku sendiri. Dan berjalan kembali ke kamarku. Aku mulai membackup data segera. Aku tahu orang tuaku. Mereka keras kepala.
tapi mereka biasanya menggonggong lebih keras daripada menggigit. Aku pikir aku bisa mengulur waktu 1 atau 2 hari. Aku pikir aku bisa berunding dengan mereka di pagi hari ketika kepala lebih dingin. Aku salah. Aku meremehkan betapa mereka ingin mengesankan putri berharga mereka. Dan aku meremehkan cuaca. Ramalan cuaca menyerukan badai petir parah keesokan malamnya. Dan di keluargaku, ketika hujan turun, itu benar-benar deras. Keesokan harinya, langit berubah menjadi ungu memar pada pukul 4 sore. Aku berada di kamarku dengan panik mengatur kabel-kabelku dan membungkus monitorku dengan bubble wrap untuk berjaga-jaga. Aku telah memutuskan aku akan memuat mobilku malam ini. Hanya barang-barang penting. Dan mungkin menginap di motel semalam sebelum wawancara. Hujan mulai sebagai drum roll di atap. Lalu dengan cepat meningkat menjadi gemuruh. Guntur mengguncang bingkai jendela. Itu adalah badai tropis yang tepat. Jenis yang merobohkan tiang listrik dan membanjiri dataran rendah. Aku sedang mematikan serverku. Proses yang memakan waktu sekitar 10 menit untuk dilakukan dengan aman ketika pintuku terbuka lagi. Kali ini bukan Siska. Itu ayahku, Pak Hadi. Dan dia tidak sendirian. Ibuku ada tepat di belakangnya. "Kamu masih di sini?" Pak Hadi berteriak di atas suara guntur. "Aku sudah bilang aku sedang berkemas," teriakku balik. "Aku sedang mematikan server. Ini perlu siklus daya atau datanya rusak." "Kami tidak peduli dengan datamu," teriak ibuku. "Desainer interior Siska datang besok pagi jam 8. Kamar ini harus kosong." Desainer interior. Mereka menyewa desainer interior untuknya. Tapi mereka mengeluh ketika aku makan sepotong roti ekstra. Pak Hadi berbaris masuk ke kamar. Dia terlihat maniak. Aku menyadari saat itu bahwa ini bukan hanya tentang ruangan. Ini tentang dia mengerahkan kendali. Dia merasa kecil di sebelah putrinya yang sukses. Jadi dia perlu membuat orang lain merasa lebih kecil. Orang itu adalah aku. "Keluarkan rongsokan ini sekarang." Pak Hadi meraih sudut rak serverku. "Ayah, jangan. Itu berat. Itu ada rodanya, tapi kamu harus..." Dia tidak mendengarkan. Dia menyentak rak itu. Menara itu, yang beratnya sekitar 70 kg terisi penuh, tersentak ke depan. Sebuah kabel yang belum aku cabut, putus dengan bunyi pop yang memualkan. "Pak!" Bu Ratna berteriak. Bukan karena mengkhawatirkanku, tapi lantainya. "Jangan gores lantai kayunya. Bantu aku saja." Pak Hadi mendengus. Mereka mulai mendorong rak server ke arah lorong. "Berhenti!" teriakku, meraih sisi lain. "Hujan, kalian tidak bisa membawa ini keluar. Siska butuh kamar ini." Pak Hadi meraung, wajahnya beberapa inci dari wajahku. "Kamu adalah benalu parasit. Keluar!" Dia mendorongku. Itu bukan dorongan keras, tapi aku kehilangan keseimbangan. Aku tersandung kembali ke meja. Dalam momen keraguan-raguan itu, mereka menggulung rak ke lorong. Aku merangkak mengejar mereka. "Ayah, tolong! Itu peralatan senilai 75 juta rupiah. Itu portofolioku. Itu data klienku." Dia mengabaikanku. Mereka mencapai pintu depan. Siska berdiri di ruang tamu memegang ponselnya. Lampu kilat menyala. Dia merekam ini. Kakak terburuk di dunia menolak untuk pindah. Narasinya ke layarnya membuat wajah sedih yang dibuat-buat. Sangat toksik. Pak Hadi menendang pintu depan hingga terbuka. Angin melolong, menyemprotkan hujan ke serambi. "Keluar!" teriak Pak Hadi. Dia mendorong rak server melewati ambang pintu. Serambi depan memiliki 3 anak tangga menuju jalan setapak depan. "Biasanya kau akan menggunakan rem." Pak Hadi tidak menggunakan rem. Dia mendorong rak itu. Waktu seakan melambat. Aku melihat server rakitan customku. Mesin yang telah aku habiskan 3 tahun untuk meningkatkannya jatuh dari tepi serambi. Itu menabrak tangga beton dengan suara logam yang remuk dan plastik yang pecah. Kemudian, ia berguling. Ia jatuh ke rumput, yang sudah tergenang air keruh sedalam 1 inci. "Tidak!" teriakku. Suaraku merobek tenggorokanku. Aku berlari melewati mereka keluar pintu ke dalam banjir. Ibuku tidak berhenti. Dia mulai mengambil kotak kardus. Aku telah mengemas pakaianku, buku-bukuku, suku cadangku,
dan melemparnya keluar pintu mengejarku. "Pergilah jadi benalu di tempat lain," pekiknya. Pak Hadi mengambil sebuah kotak bertuliskan backup hard drive dengan kakinya dan menendangnya. Itu terbang dari serambi, mendarat tepat di genangan air. Pintu terbanting tertutup. Aku mendengar kunci grendel digeser. Aku berdiri di tengah hujan lebat, basah kuyup sampai ke tulang dalam hitungan detik. Satu-satunya cahaya berasal dari kilat yang menyambar di atas kepala dan cahaya kuning hangat dari jendela ruang tamu. Di dalam, aku bisa melihat mereka. Ayahku melakukan tos dengan Siska. Ibuku tertawa. Mereka merayakan. Hujan itu membekukan. Cukup dingin untuk mengejutkan nafas keluar dari paru-paruku. Tapi aku tidak merasakan dinginnya. Aku merasakan kepanikan panas putih yang membakar. Aku jatuh berlutut di lumpur di sebelah rak server. Itu tergeletak miring, setengah terendam dalam lumpur. Panel samping kaca tempered hancur. Hujan mengguyur langsung ke motherboard, kartu grafis, unit catu daya. "Tolong," bisikku. Tanganku gemetar saat aku mencakar rumput berlumpur. "Tolong baik-baik saja." Aku melihat lampu hijau samar di belakang unit catu daya berkedip. Itu berkedip sekali, 2 kali, lalu dengan suara mendesis samar, itu menjadi gelap. Lampu kecil itu adalah detak jantung karirku, dan aku baru saja melihatnya berhenti berdetak. Aku merangkak ke kotak hard drive. Kardusnya sudah hancur, berubah menjadi bubur di bawah hujan lebat. Aku merobek kotaknya terbuka. Kantong antistatis basah. Air sudah masuk ke dalam. Ini adalah cadangan. Cadangan offside yang seharusnya aku bawa ke kotak deposit bank minggu depan. Aku melihat ke rumah. Siska berdiri di jendela sekarang, menyintip melalui tirai. Dia tidak merekam lagi. Dia hanya terlihat penasaran, seperti sedang menonton serangga tenggelam dalam secangkir air. Aku tidak berteriak. Aku tidak melempar batu ke jendela. Ketenangan dingin yang aneh membasuhku. Itu adalah kejelasan dari kehancuran mutlak. Aku berdiri. Sepatuku berbunyi di lumpur. Aku berjalan ke mobilku, sedan berusia 10 tahun yang diparkir di jalan masuk. Aku membuka bagasi dan pintu belakang. Aku menghabiskan 20 menit berikutnya mengangkut hidupku yang hancur ke dalam mobil. Rak server terlalu berat untuk diangkat sendirian. Jadi, aku harus membongkarnya tepat di sana di tengah hujan. Aku menarik keluar server blade yang basah. Air mengalir keluar dari kisi ventilasi seperti mata yang menangis, dan menumpuknya di kursi belakang. Aku melemparkan pakaian basah ke bagasi. Aku mengumpulkan setiap kabel, setiap skrup, setiap puing. Aku tidak akan meninggalkan satu hal pun untuk mereka bersihkan. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan untuk mengeluh tentang kekacauanku. Ketika kotak terakhir masuk, aku duduk di kursi pengemudi. Aku basah kuyup. Mobil berbau seperti anjing basah dan ozon. Tanganku gemetar begitu keras hingga aku hampir tidak bisa memasukkan kunci ke dalam kontak. Aku menyalakan mesin. Pemanas meniupkan udara dingin, membuatku menggigil hebat. Aku melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Lampu serambi berkedip-kedip, mungkin korsleting pada kabel akibat badai. Aku tahu persis pemutus arus mana yang mengendalikan lampu itu. Aku tahu persis kabel mana yang longgar. Biasanya, aku akan membuat catatan mental untuk memperbaikinya besok. Tidak kali ini. Semoga beruntung, bisikku pada rumah itu. Kalian akan membutuhkannya. Aku memundurkan mobil dan keluar dari jalan masuk. Aku tidak membunyikan klakson. Aku tidak meninggalkan catatan. Aku hanya berkendara ke malam yang gelap dan hujan, meninggalkan satu-satunya rumah yang kumiliki dan orang-orang yang seharusnya mencintaiku. Aku mengemudi sampai rumah itu menghilang di kaca spion, tertelan oleh hujan. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Aku hanya tahu aku harus terus bergerak. Karena jika aku berhenti, aku pikir aku akan hancur total. Aku gelandangan. Aku sendirian dan aku basah kuyup. Tapi saat kilometer memisahkan aku dan mereka, aku menyadari sesuatu yang lain. Aku bebas. Malam pertama adalah yang terpanjang dalam hidupku. Aku tidak mampu membayar hotel. Belum.
Aku punya uang di tabungan, tapi kepanikan membuatmu tidak rasional. Aku merasa setiap rupiah adalah penyambung nyawa. Aku tidak boleh hancur. Aku berkendara ke parkiran supermarket 24 jam, sekitar 30 km jauhnya. Aku parkir di bawah tiang lampu, berpikir itu lebih aman. Aku naik ke kursi belakang, menyingkirkan tumpukan hard drive basah untuk memberi ruang bagi kakiku. Itu menyedihkan. Jendela langsung berembun. Bau elektronik lembab sangat menyengat. Aroma logam tajam dari sirkuit yang hangus. Aku mengeluarkan ponselku. Baterainya tinggal 5%. Aku mencolokkannya ke pengisi daya mobil. Berdoa aki mobil tidak akan mati di pagi hari. Aku memeriksa notifikasi. Tidak ada dari ibu, tidak ada dari ayah. Tapi ada notifikasi dari Instagram. Siska_vibes memposting ke story-nya. Aku seharusnya tidak melihat. Aku benar-benar seharusnya tidak. Tapi aku menekannya. Video menunjukkan kamarku yang kosong. Karpet masih berbekas di mana mejaku dulu berada. Suara Siska menarasikan dengan halus dan ceria. Jadi, update besar guys. Akhirnya membersihkan energi negatif dari ruang ini. Transformasi studioku dimulai besok. Gak sabar untuk menunjukkan perjalanannya pada kalian. #awal baru. #manifestasi. #bye-bye energi negatif. Dia menempelkan stiker bye-bye vibes di sudut ruangan tempat serverku berdiri selama 3 tahun. Aku mematikan ponsel. Aku membungkus diriku dengan hoodie lembab dan menatap langit-langit mobil. Aku tidak tidur. Aku menghabiskan malam menghitung kerugian. Perangkat keras server, kira-kira 45 juta rupiah. Hard drive, 7,5 juta rupiah. Data, itu pukulan nyatanya. Aku punya situs web klien di sana yang belum dicadangkan ke cloud. Aku punya portofolio. Aku punya kode yang telah kutulis selama 2 tahun. Jika kerusakan air itu total, aku telah kehilangan masa lalu dan masa depanku dalam 1 malam. Matahari terbit abu-abu dan suram. Aku menggunakan kamar mandi supermarket untuk menyikat gigi dan mencuci muka. Aku tampak seperti hantu. Lingkaran hitam di bawah mata, rambut kusut. Tapi aku punya wawancara besok. Aku tidak bisa terlihat seperti gelandangan. Aku membeli sekarung beras, 5 kg, dan wadah plastik. Aku menghabiskan pagi mengubur hard drive-ku di dalam beras. Berdoa trik pengering itu bukan hanya mitos urban. Kemudian aku pergi ke Binato Koin. Aku mengeringkan pakaianku. Aku menyetrika kemejaku. Aku duduk di Binato itu, menonton kemejaku berputar kering. Dan aku merasakan batu dingin yang keras terbentuk di dadaku. Itu adalah kemarahan. Bukan kemarahan panas yang meledak-ledak yang kurasakan semalam. Ini berat. Ini permanen. Mereka membuangku seperti sampah. Mereka memilih hashtag daripada putra mereka. Oke, pikirku. Jika aku sampah, aku akan menjadi sampah paling sukses yang pernah mereka temui. Menjelang sore kedua, kenyataan hidup di Sedan mulai memakan korban. Punggungku menjerit, dan aku butuh koneksi wifi yang stabil untuk persiapan wawancara. Aku menelan harga diriku dan menelpon Dedi. Dedi adalah teman kuliah. Kami tidak banyak bicara dalam setahun, kebanyakan meme yang dikirim bolak-balik. Tapi dia satu-satunya orang yang kukenal dalam radius 80 km. Dia mengangkat pada dering kedua. Yo you, lama tak jumpa. Ada apa? Hey Dedi, dengar, ini agak mendesak. Aku dalam sedikit masalah. Aku menjelaskan situasinya. Aku membuatnya singkat. Orang tua mengusirku, barang-barang basah, butuh sofa. Aku mengharapkan keraguan. Aku mengharapkan, biar aku tanya istriku. Sebaliknya, Dedi berkata, Bro, kesini sekarang, aku kirim alamatnya. Kita lagi makan sate. 30 menit kemudian, aku berjalan ke ruang tamu Dedi yang berantakan tapi hangat. Istrinya Siti tidak memandangku dengan kasihan. Dia memberiku handuk dan sebotol bir dingin. Kami pasang spray baru di tempat tidur sofa, katanya. Tinggallah selama yang kamu butuhkan. Aku hampir menangis. Aku berdiri di sana memegang botol, melihat 2 orang ini yang tidak berhutang apapun padaku,
memperlakukanku dengan lebih banyak martabat dalam 5 menit daripada orang tuaku dalam 6 bulan. Aku mendirikan pusat komando di meja makan mereka. Aku menggunakan laptop cadangan Dedi karena milikku masih mengering di wadah beras. Aku mengakses cadangan cloudku. Keajaiban dari segala keajaiban, inti dari portofolioku ada di GitHub. Itu bukan segalanya, tapi itu cukup untuk ditunjukkan kepada pewawancara. Aku menghabiskan malam dengan persiapan. Aku meriset perusahaan logistik itu. Aku menghafal tumpukan teknologi mereka. Aku melatih jawabanku. Aku menyalurkan setiap ons kemarahanku ke dalam fokus. Keesokan paginya untuk wawancara, aku mengenakan jasku. Aku duduk di dapur Dedi. Dinding putih kosong di belakangku sehingga mereka tidak akan melihat kotak sereal. Wawancara itu dengan CTO dan insinyur utama. Mereka menanyakan pertanyaan sulit. Mereka bertanya tentang penyeimbangan beban server, tentang protokol keamanan siber, tentang pemulihan bencana. Ketika mereka bertanya, ceritakan tentang saat Anda menangani krisis. Aku hampir tertawa. Yah, kataku, menatap lurus ke kamera. Baru 48 jam yang lalu, saya mengalami kegagalan perangkat keras bencana karena faktor lingkungan. Saya berhasil menyelamatkan 50% data kritis dan memigrasikan sisanya ke solusi berbasis cloud dalam waktu 24 jam sambil beroperasi dengan sumber daya terbatas. CTO mengangkat alis. Mengesankan. Itu menunjukkan ketahanan. Aku tidak memberitahu mereka bahwa faktor lingkungan itu adalah kaki ayahku. Wawancara berakhir. Aku menutup laptop. Aku mengembuskan napas yang rasanya kutahan selama 2 hari. Dedi masuk. Gimana? Aku pikir aku berhasil. 3 hari kemudian, aku sedang duduk di mobilku. Masih diparkir di tempat Dedi mencoba memberi mereka ruang, ketika ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku menjawab. Halo, ini Bayu. Hai Bayu, ini Ibu Sari dari HRD Nexus Logistics. Jantungku berdegup kencang di rusukku. Kami ingin menawarkan Anda posisi tersebut. Kelegaan itu begitu fisik hingga membuatku pusing. Gaji awalnya 1,3 miliar rupiah per tahun, seperti yang dibahas, plus tunjangan relokasi 75 juta rupiah. Kami butuh Anda mulai dalam 2 minggu. Bisa? Aku mencengkeram setir. Yah, tentu saja. Kami merayakannya malam itu. Dedi membeli pizza, aku membeli minuman. Aku merasa seperti manusia lagi. Minggu berikutnya adalah gerakan yang kabur. Aku menggunakan tunjangan relokasi untuk mengamankan deposit apartemen di kota tempat Nexus berbasis. Itu 3 jam jauhnya dari rumah orang tuaku. Sempurna. Apartemen itu tipe studio. Kecil, hampir 45 meter persegi. Lantainya laminasi, dinding abu-abu, dan pemandangan gang bata. Itu tempat paling indah yang pernah kulihat. Aku pindah pada hari Sabtu. Aku punya sedikit furniture, hanya kasur di lantai dan meja murah yang kubeli dari toko perabot. Tapi itu milikku. Pintu terkunci, dan akulah satu-satunya yang punya kuncinya. Tidak ada yang bisa menerobos masuk. Tidak ada yang bisa berteriak. Tidak ada yang bisa melempar barang-barangku ke dalam hujan. Aku menyiapkan stasiun kerjaku. Server utamaku mati, benar-benar hangus. Tapi 2 hard drive selamat dari perlakuan beras. Aku memasukkannya ke dock yang terhubung ke laptopku. Drive berputar. Klik. Dengung. Dataku muncul di layar. Aku merosot kembali di kursiku, menatap monitor yang bercahaya. Aku selamat. Aku telah memanjat keluar dari lumpur, secara harfiah dan metaforis. Sekarang hanya ada satu hal tersisa yang harus dilakukan. Aku perlu memutus tali. Aku duduk di meja baruku. Lampu kota berkedip-kedip di luar jendelaku. Pukul 11 malam pada hari Minggu. Hari pertamaku di pekerjaan baru adalah besok. Aku membuka jendela browser. Sudah waktunya untuk mengundurkan diri dari posisi tak berbayarku sebagai departemen IT keluarga. Aku tidak ingin balas dendam. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan meretas mereka. Aku tidak akan menghapus file mereka atau menanam virus. Itu kriminal dan sejujurnya di bawah standar moralku.
Aku hanya akan memberi mereka persis apa yang mereka minta. Kemandirian. Aku mulai dengan layanan streaming. Netflix, Disney+, Spotify, semuanya ada di kartu kreditku. Aku telah membayarnya selama bertahun-tahun karena lebih mudah daripada menjelaskan kepada ayahku cara memasukkan info kartunya. Klik, batalkan langganan. Alasan, pindah rumah. Selanjutnya, toko online. Aku menghapus kartuku dari dompet digital. Aku menghapus emailku dari notifikasi. Kemudian, datang yang besar. Infrastruktur. Aku masuk ke portal ISP, penyedia layanan internet. Email dan nomor teleponku terdaftar sebagai admin utama dan kontak pemulihan. Email ayahku terdaftar sebagai sekunder. Aku pergi ke pengaturan, ubah admin. Aku mengetik alamat email ayahku, pak_hadi65 @ Aku menghapus nomorku. Aku menghapus emailku. Aku melakukan hal yang sama untuk hub rumah pintar, sistem yang mengendalikan lampu, termostat, dan kamera keamanan. Aku mentransfer kepemilikan ke akun ayahku. Dan akhirnya, bank. Ini yang rumit. Ayahku memintaku mengatur perbankan online untuk mereka, karena dia tidak bisa melihat font kecil di ponsel. Aku terdaftar sebagai pengguna resmi untuk bantuan teknis. Itu memungkinkanku meriset kata sandi dan melihat laporan untuk membantu mereka menemukan penipuan. Aku mengklik hapus pengguna resmi. Sebuah peringatan muncul. Apakah Anda yakin? Jika Anda menghapus pengguna ini, pemulihan akun akan memerlukan verifikasi identitas yang ketat. Aku mengklik ya. Aku duduk kembali. Selesai. Aku secara digital terputus. Aku mengeluarkan ponselku. Aku pergi ke kontakku. Ibu, ayah, Siska. Aku tidak memblokir mereka. Belum. Aku ingin melihat apakah mereka akan menyadari aku pergi. Aku ingin melihat apakah mereka akan menelpon untuk mengucapkan selamat ulang tahun minggu depan. Atau apakah mereka hanya akan menelpon ketika Netflix berhenti bekerja. Aku melihat tombol blokir, mengarahkan jempolku di atasnya. Tidak. Keheningan adalah senjata yang lebih baik. Aku meletakkan ponsel. Keheningan di apartemenku terasa berat, tapi tidak kesepian. Itu damai. Aku pergi ke kulkas dan mengambil soda dingin. Aku bersulang untuk ruangan kosong itu. Untuk si benalu. Kataku keras-keras. Aku meminum soda, mematikan lampu, dan pergi tidur di kasurku di lantai. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur tanpa menggertakkan gigi. Aku tidak mengetahuinya saat itu. Tapi 3 jam ke selatan, domino pertama sudah goyah. Badai telah berlalu bagiku. Tapi bagi rumah Siska, ramalan cuaca tampak suram. Keheningan berlangsung tepat 12 hari. 12 hari kedamaian. 12 hari aku bangun di apartemen baruku. Pergi ke pekerjaan di mana orang-orang benar-benar berterima kasih padaku karena memperbaiki hal-hal, dan pulang ke ruang yang tenang dan kering. Aku sedang duduk di mejaku, mengatur file digitalku ketika ponselku bergetar. Itu bukan orang tuaku, itu sepupuku, Rina. Rina adalah satu-satunya pihak netral dalam keluarga. Dia 19 tahun, cerdas, dan pengamat. Dia tahu dinamika keluarga itu beracun, tapi dia menundukkan kepala untuk menghindari drama. Rina. Hei Bayu, sekedar info, di sini kacau banget. Tante Ratna mulai gila. Aku membalas. Apa yang terjadi? Rina. TV berhenti nyala. Dia nggak bisa nonton drakornya. Dia teriak-teriak ke Om Hadi buat benerin. Aku tersenyum. Aku tahu persis apa yang terjadi. Token otorisasi Smart TV telah kedaluarsa. Itu terjadi setiap beberapa bulan untuk alasan keamanan. Biasanya, aku akan mengautentikasi ulang dari ponselku dalam waktu sekitar 10 detik. Tapi, aku bukan admin lagi. Rina. Dia coba benerin sendiri. Dia neken-neken tombol di router. Aku meringis. Bilang ke dia jangan sentuh routernya. Rina. Telat. Dia baru aja cabut kotak yang kedip-kedip itu. Sekarang, wifi mati total. Aku bersandar di kursiku. Mencabut router biasanya bukan bencana.
Tapi ibuku punya kebiasaan mencabut kabel dan mencolokkannya kembali ke port yang salah. Jika dia mencolokkan output Ethernet ke input, dia akan membuat loopback yang akan merusak jaringan lokal. Aku tidak membalas. Aku hanya melihat gelembung teks muncul dan menghilang saat Rina mengetik. Rina. Siska panik. Dia lagi di tengah upload vlog. Dia teriak ke ayahmu kalau dia menyabotase karirnya. Aku bisa memvisualisasikannya dengan sempurna. Ruang tamu, biasanya kuil bagi citra sempurna mereka, turun ke dalam kepanikan buta teknologi. Beberapa jam kemudian, aku mendapat notifikasi pertama dari aplikasi ISP lamaku. Aku telah menghapus akunku, tapi aku masih menginstal aplikasi di ponselku, dan rupanya notifikasi push di cache. Peringatan, status jaringan offline. Mereka berhasil mematikan internet sepenuhnya. Aku pergi tidur malam itu dengan campuran rasa bersalah dan kepuasan yang aneh. Rasa bersalah adalah refleks, anggota tubuh hantu dari kehidupan lamaku di mana aku adalah si pemecah masalah. Tapi kepuasan itu baru. Itu adalah perasaan mengetahui bahwa nilaiku yang telah mereka tolak selama bertahun-tahun akhirnya menjadi terlihat melalui ketidakhadirannya. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Aku membayangkan ayahku, Pak Hadi, menelpon saluran dukungan pelanggan ISP. Aku tahu bagaimana itu akan berjalan. Dia akan ditahan selama 45 menit. Ketika dia akhirnya mendapat manusia, mereka akan meminta PIN akun. Dia tidak akan mengetahuinya. Akulah yang mengatur PIN. Tanpa PIN, mereka tidak akan membantunya. Mereka akan memberitahunya untuk meriset router secara manual. Dan disitulah Siska masuk ke dalam obrolan. Menurut pembaruan Rina, Siska memutuskan dia yang paling paham teknologi karena dia tahu cara mengedit TikTok. Dia menyatakan bahwa kecepatan internet adalah masalahnya, dan bahwa dia perlu memprioritaskan bandwidth-nya. Dia menemukan tombol reset fisik di bagian belakang modem. Yang kau butuhkan, penjepit kertas untuk menekan. Yang jika kau menahannya selama 30 detik, menghapus seluruh konfigurasi dan mengembalikan perangkat ke pengaturan pabrik. Dia menahannya. Pukul 2 siang pada hari Sabtu, ponselku yang masih terhubung ke akun cloud termostat pintar berbunyi ping. Thermostat terputus. Perangkat offline. Lalu ping lain. Kunci pintar terputus. Perangkat offline. Lalu satu lagi. Kamera keamanan pintu depan terputus. Siska telah meledakkan rumah itu. Dengan mereset modem ke pengaturan pabrik, dia telah menghapus SSID, nama jaringan mesh Bayu, yang dicari semua perangkat pintar. Rumah itu sekarang menyiarkan sinyal generik seperti links_default_5G, dan tidak ada perangkat yang mengenalinya. Lampu pintar tidak akan menyala. Termostat yang mengandalkan cloud untuk mengetahui suhu luar, kembali ke default 22 derajat. Kunci pintar di pintu depan, yang mereka gunakan karena mereka terus-menerus kehilangan kunci mereka, sekarang hanyalah kunci bodoh, yang mungkin tidak mereka miliki kunci fisiknya. Mereka terkunci di rumah bodoh, dan mereka tidak punya kekuatan otak untuk menyalakannya kembali.